Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Kania. Di sini saya akan membahas tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Hakikat iman. Definisi iman secara etimologi atau bahasa yaitu percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah adalah keyakinan yang diteguhkan dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan dibuktikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk atau qada dan qadar. Hadis tentang iman, yang artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Pertama, persoalan iman merupakan ajaran fundamental yang bersifat pokok. Mulai dari iman inilah semua aspek kehidupan disandarkan kepadanya. Sesuai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kedua, persoalan ilmu merupakan keharusan yang dimiliki oleh orang yang beriman. Jika orang beriman itu memiliki ilmu, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketiga, mengenai aspek amal adalah sebagai wujud implementasi dari keimanan dan keilmuan yang telah dimiliki agar amal atau perbuatan yang dilakukan juga memiliki kualitas yang tinggi pula. Maka akumulasi dari hubungan iman, ilmu, dan amal adalah terletak pada kualitas amalnya yang sebelumnya harus didahului pula dengan kualitas keimanan dan keilmuan yang harus dimiliki oleh orang yang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Karakteristik orang yang beriman. Iman menjadi dasar untuk berperilaku bagi setiap insan yang mengaku dirinya muslim. Karena dengan iman, seseorang akan merasakan adanya zat yang maha halus dan maha mengetahui, yang tidak hanya menghindarkan orang dari berbuat jahat, tapi juga memberikan motivasi untuk berbuat baik. Al-Quran telah menuliskan karakter orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-5, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin adanya kehidupan akhirat.
Mereka inilah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam surat tersebut sudah disebutkan bahwa karakteristik orang-orang yang beriman yaitu 1. Beriman kepada yang gaib, 2. Mendirikan sholat, 3. Menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan, 4. Beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, 5. Yakin atau percaya adanya kehidupan akhirat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang beriman terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 2. 1. Memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. 2. Bertambah keimanan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. 3. Tawakal hanya kepada Allah, dan hanya kepada Robnya mereka bertawakal. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. 1. Syirik. Terbagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Contoh syirik besar yaitu orang yang menyembah berhala, dan contoh untuk syirik kecil yaitu orang-orang yang percaya adanya kekuatan lain selain Allah. 2. Sihir. Sihir dikatakan merusak keimanan seseorang karena sasaran sihir antara lain yaitu mempengaruhi hati dan badan seseorang untuk disakiti atau dibunuh, memusnahkan harta benda seseorang, dan memutuskan ikatan kasih sayang seseorang dengan suami, istri, atau anak, atau anggota keluarga lainnya. 3. Memakan harta riba. 4. Membunuh jiwa manusia dengan sengaja. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Melarikan diri dari perang. 7. Menuduh berzina wanita muslim yang baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa harmoni iman, ilmu, dan amal merupakan sesuatu yang bersifat integratif dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya agar tujuan utama dari ibadah adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang dinamakan beriman dengan benar, maka harus bisa mengharmoniskan antara iman, ilmu, dan amal, karena ketiganya merupakan 3 hal yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang menginginkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka harus benar dalam beriman, memiliki kapasitas keilmuan, dan mengamalkannya dengan tepat sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.